Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan menggunakan aplikasi Desmos untuk membuat grafik fungsi, ya, grafik fungsi sinus fx f theta sama dengan sin theta. Nah, kita akan menggunakan aplikasi Desmos ini. Kebetulan saya sudah modifikasi sesuai dengan buku paket, jadi kamu nanti bisa melakukan simulasi ini di rumah. Saya memperkenalkan dulu fitur-fitur yang ada di Desmos. Yang pertama, sebelah kiri kalian ini adalah panel untuk kalian melakukan animasi grafik. Cara yang perlu diperhatikan pertama kali adalah ini ada tanda-tanda silang. Jangan kalian ketuk tanda-tanda silang ini, karena kalau kalian ketuk tanda silang ini nanti akan hilang, ya. Jadi nanti karena di setiap bar-bar ini ada bisa dia bentuk berupa teks atau bisa bentuk berupa rumus, ya. Jadi jangan coba sekali-kali kamu ketuk silang. Kemudian kedua, untuk mengaktifkan animasi di sebelah kirinya ini, sebelah ini ada bar-bar. Kalau dia nyata seperti ini, warnanya terang, berarti fitur itu aktif dan bisa digunakan. Kalau yang seperti ini, abu-abu seperti ini, ya. Kalau misalnya saya ketuk, contoh yang bagian 15 ini saya ketuk, nah dia akan hilang. Ya, dia tidak akan bentuk seperti itu, ya. Kayak gitu cara mengaktifkannya. Ini saya geser lagi ke atas, ada circle di situ, ada gambar dan lain sebagainya, ya. Dicoba aja, nggak perlu takut salah. Kalau ke delete gimana Pak? Nanti kamu bisa, jangan di save, yang penting intinya seperti itu. Oke, itu cara fiturnya. Kita akan bahas langsung ke babnya. Yang pertama adalah kita akan menggambar grafik fungsi f theta sama dengan sin theta. F theta sama dengan sin theta kita akan menggambar untuk periode 0 lebih kecil sama dengan theta lebih kecil 360 derajat, atau 0 sampai, gambarnya kelihatan, saya geser, saya zoom in dikit, 0 lebih kecil sama dengan theta lebih kecil sama dengan 2pi radian, dapat dilihat pada tabel 9.2 berikut. Kalau kita masukkan nilai theta, semua sudut theta di sini, kemudian kita masukkan theta tersebut ke dalam persamaan sinus, maka akan kita dapatkan nilai-nilainya adalah sebagaimana tabel yang berada di bawah. Kan kita udah pelajari pada bab terdahulu, ya. Misalnya adalah sin 0, sin theta 0 sama dengan 0. Sin theta pi per 6, pi per 6 itu berapa? Berarti pi per 6 itu 180 dibagi 6 sama dengan 30, berarti sin 30 sama dengan berapa? Setengah. Sin pi per 3, setengah akar 3, dan seterusnya. Kayak gitu, ya. Itu digambarkan, dan seterusnya sampai kemudian dia sampai di level pi. Kalau di tabel ini kita gunakan sudut theta itu sampai satu lingkaran penuh, yaitu sampai 2pi. Yang kalau kita perhatikan, nilai theta ini bermula di 0, dan pada titik radian dia akan bermula di 0 juga, ya. Kemudian dia akan mulai di 0 juga. Dan di sini di bawah nilainya adalah min, dan min. Itu kayak gitu. Kalau kita ilustrasikan dalam sebuah tabel, saya akan aktifkan circle-nya dulu sebentar. Ketuk bagian sini, sudah aktif. Ini ada gambar lingkaran biru. Saya akan kecil, ini lingkarannya yang terjadi, ya. Kalau kita lihat cara memainkannya adalah kamu ada slider nih, alpha sama dengan 0, ini dalam bentuk radian. Di sini ada rentangnya dari 0 sampai 4pi. Maka kalau saya geser grafik ini secara perlahan, dan perhatikan grafik biru ini, saya akan putar. Nah, lihat ya, dia akan terbentuk lingkaran. Saya akan mainkan secara otomatis dengan mengklik tanda play segitiga yang ada di sini. Nah, itu kita lihat. Oke. Oke, itu mulai 0, ya. Jadi kalau kita lihat, inilah, ya, mengakibatkan nilai. Jadi sudut ini merupakan theta, yang di sini merupakan theta, kemudian yang ini adalah merupakan hasil sin theta. Saya ulangi, sumbu x adalah theta, dan sumbu yang tegak lurus ini adalah sin theta. Kalau kita lihat hasil sin theta di sini maksimal nilainya adalah berapa? Betul, 1. Maka puncaknya nanti ada di 1 sini, ya. Kemudian kalau misalnya kita putar lagi, nanti dia akan menjadi punya minimal min 1, ya. Kalau pada kuadran 0 sampai 2pi, kita akan lihat hasil sin theta-nya apa nih? Positif semua, ya. Nah, makanya kita lihat pergerakan dari partikel ini akan selalu berada di garis atas, yang menandakan hasilnya akan positif. Tapi kalau kita udah sampai di kuadran ke bawah, kalau kita lihat hasilnya di tabel min semua, gitu, ya. Jadi kalau kita jelaskan apa min semua, kalau saya tarik, putar lagi, saya mainkan, dia akan berada di garis bawah. Dimana kalau sin theta itu kan perbandingan antara sisi yang ada di depan dengan
berada dengan sisi miring. Kalau depannya ya pasti, kalau depan itu pasti dia akan selalu berada di bawah untuk rentang pi sampai 2pi. Nah, maka menjelaskan kenapa hasil pada tabel ini adalah minus. Jadi saya play lagi. Oh, kayak gitu ya. Nah, terus dan dia kalau kita putar nih sampai 2pi dan seterusnya. Sampai seperti itu. Baik. Tapi kalau kondisi seperti ini belum cukup untuk menjelaskan grafik fungsi trigonometri. Dari mana Pak saya mendapat grafik puncak dan lembah yang ada di buku? Caranya adalah kita dengan cara memproyeksikan pergerakan dari partikel yang biru ini ke dalam sumbu mendatar. Ke dalam sumbu mendatar. Jadi ke dalam sumbu mendatar. Jadi kalau kita buat putaran ini, maka saya akan rentangkan dari 0. Nanti saya akan proyeksikan dengan menggunakan tambahan titik hijau. Saya akan reset dulu ini ke sini. Oke, saya akan buat 0 kan. Saya akan coba membuat grafik sinusnya. Saya akan ketuk yang 15 ini secara perlahan. Oke, udah ada gambar hijaunya. Nanti kalau saya geser ya, grafik ini, grafik titik biru ini akan diproyeksikan oleh grafik hijau ini ya. Contoh saya akan coba putar. Oh, sorry. Up. Jadi grafik yang hijau ini, saya zooming, grafik yang hijau ini, grafik yang biru ini, titik ini akan diproyeksikan ke titik hijau, dan titik hijau ini akan diproyeksikan secara mendatar pada sumbu ini. Nah, itu kayak gitu ya. Ini yang menjelaskan kenapa sih kalau misalnya saya geser, kalau alfanya sin theta sama sin theta sin 0 itu sama dengan 0 karena titiknya berada di tengah. Tapi kalau saya putar, nah itu kayak gitu ya. Oke. Kalau udah nyampe titik temu kayak gini, kita lihat, nah dia akan, nah kalau itu hasilnya adalah sin 90, hasilnya 1 maksimal ya, ini sin 90. Oke, maka dia akan balik lagi ke awal. Nah, seperti itu. Nah, kan jadi pergerakan titik pada lingkaran biru ini akan diproyeksikan pada lingkaran hijau berdasarkan hasil tabel yang ada di sini. Sehingga kalau kita mainkan grafik, kita amati grafik yang akan terbentuk di sinus itu adalah grafik yang seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ini saya akan play. Kita lihat. Ya, kita lihat. Nah, inilah grafik terjadi pembentukan sinus. Jadi, kalau ini mengacu pada hasil tabel ini. Ya, dilihat. Wah, oke, luar biasa ya. Masya Allah. Saya pause dulu, pause. Oke, pause sampai sini saya potret. Nah, kalau kamu lihat inilah grafik terbentuk. Jadi grafik sinus itu bentuknya adalah berupa periodik. Periodik artinya akan berulang di suatu titik, ya. Kalau di fisika ada namanya puncak, ini ada lembah. Maka di titik 0 sampai 2pi, grafik tersebut akan mengalami pengulangan. Oke, sampai di situ aja dari trigonometri. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.